Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar gala dinner di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu malam 7 Agustus 2024. Kegiatan itu adalah dalam rangka menyambut kedatangan penasihat Presiden Palestina Mahmud Al-Abbas yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta di sore harinya. Kegiatan itu mengundang sejumlah kedutaan besar negara-negara di Timur Tengah. Turut hadir pula perwakilan dari Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia. Sebelum jamuan makan malam, Mahmud Al-Abbas menjelaskan perkembangan di Palestina serta beragam tantangan yang harus dilalui untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Salah satunya persepsi yang muncul mengenai faksi politik di Palestina, seperti Fatah maupun Hamas. Persepsi ini berdampak pada keraguan para pihak untuk membantu sepenuhnya perjuangan bangsa Palestina. Ia berharap kepada semua pihak untuk dapat melampaui perbedaan antara faksi politik di Palestina. Hal itu disampaikan oleh Ketua PBNU, Ulil Absor Abdallah yang hadir mewakili Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, kepada awak media yang menantikan muatan dialog Mahmud Al-Abbas di momen gala dinner itu. Kita harus memandang masalah Palestina ini sebagai masalah bangsa Palestina dan tidak perlu mencampuri perbedaan-perbedaan internal di dalam masyarakat Palestina itu sendiri. Karena selama ini ada beberapa orang yang berpikiran bahwa Palestina itu terpecah menjadi dua bagian, ada Hamas, ada Fatah. Kalau kita mendukung Palestina, kalau kita mendukung Hamas itu bukan berarti mendukung Palestina. Perbedaan-perbedaan ini tidak penting sebetulnya. Dia menganjurkan bahwa masalah Palestina adalah masalah warga Palestina. Permasalahan perbedaan internal di antara kelompok-kelompok di Palestina itu adalah urusan internal mereka sendiri. Dan dia mengharapkan bahwa Hamas dan Fatah itu dua-duanya adalah bagian dari perjuangan rakyat Palestina. Dan dia juga mengatakan bahwa yang resmi mewakili perjuangan Palestina adalah Munazzamat At-Tahrir Palestini, yaitu PLO. Karena ini adalah entitas atau organisasi yang secara resmi mewakili perjuangan bangsa Palestina. Dan PBNU sendiri mengakui PLO sebagai satu-satunya wakil di dalam perjuangan bangsa Palestina ini untuk meraih kemerdekaan. Baik Hamas, ini dikatakan beliau sendiri, baik Hamas maupun Fatah itu adalah tidak bisa mewakili Palestina. Hamas itu bagian dari Palestina tapi tidak mewakili Palestina. Fatah adalah bagian dari Palestina tapi dia tidak bisa mewakili seluruh Palestina. Yang mewakili seluruh bangsa Palestina sekarang ini adalah PLO atau Munazzamat Tahrir Palestini. Itu antara lain yang dia sampaikan, dan dia terima kasih kepada bangsa Indonesia yang sejak awal terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Dan juga mendukung dan berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang mengundang beliau pada kunjungan kali ini, dan insya Allah kunjungan ini akan berlangsung sampai tanggal 10 nanti. Ya, beliau akan bertemu dengan Ketua MPR, dengan Pak Yusuf Kalla, dengan para kiai-kiai PBNU, ketemu dengan Rois Am PBNU besok. Kemudian juga bertemu dengan pengasuh-pengasuh pondok pesantren, dan pertemuan-pertemuan lain yang juga sedang diusahakan, termasuk mengusahakan juga pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, ya, yang presiden terpilih, ya, sedang diusahakan untuk bertemu dengan beliau. Untuk diketahui, lawatan Mahmud Al-Abbas ke Indonesia dalam rangka memenuhi undangan PBNU, terkhusus Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Kunjungan ini telah diagendakan sejak lama oleh Gus Yahya yang diajukan kepada otoritas tinggi di Palestina untuk dapat hadir di Indonesia dan menggali beragam kemungkinan resolusi konflik. Lawatan ini juga dalam rangka menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia dan bersama pemerintah Indonesia mengupayakan kedaulatan bangsa Palestina. Selain menemui Gus Yahya, Mahmud Al-Abbas direncanakan juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri, pimpinan MPR, dan sejumlah otoritas tinggi di Indonesia. Dijadwalkan, Mahmud Al-Abbas akan berada di Indonesia sampai Minggu.
PVNU melaporkan.